Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Beladona Insarevas. I'm number 20 and today I will explain my material assessment in ELT tentang assessing reading. Oke, selamat mendengarkan. Yang pertama itu ada genres of written language. Dan yang pertama itu ada dibagi 3 macam: academic writing, job related writing, personal writing. Yang pertama itu academic writing, yaitu makalah dan laporan mata pelajaran umum, esai, komposisi, jurnal yang berfokus secara akademis. Lalu ada tanggapan, tes, jawaban singkat, dan laporan teknis, tesis, dan disertasi. Yang kedua itu job related writing, yaitu ada pesan surat atau email, memo, laporan, jadwal iklan, pengumuman, dan manual. Maksudnya pengumuman manual. Yang ketiga itu personal writing, yaitu surat, email, kartu ucapan, undangan, pesan, catatan, buku harian, entry kalender, belanja, daftar belanja atau pengingat, terus dokumen keuangan, lalu ada formulir kuesioner, laporan medis, dan dokumen imigrasi fiksi. Sekarang lanjut ke type of writing performance, yaitu ada 4: imitative, intensive, responsive, dan extensive. Yang imitative itu meliputi kemampuan mengeja dengan benar dan memahami fonem grafem kepada korespondensi dalam sistem ejaan bahasa Inggris. Dan ini adalah singkatan dari mana peserta didik mencoba untuk menguasai mekanisme menulis. Yang kedua itu ada intensif, yaitu keterampilan dalam menghasilkan kosakata yang sesuai dengan konteks, kolokasi, dan idiom, dan serta fitur tata bahasa yang benar sehingga panjang di kalimat. Lalu yang ketiga itu ada responsif. Responsif yaitu tugas yang berhubungan dengan araban pedagogis, daftar kriteria, garis besar, dan pedoman lainnya. Lalu genre penulisan meliputi narasi dan deskripsi singkat, laporan singkat, laporan laboratorium, ringkasan, tanggapan singkat terhadap bacaan, dan interpretasi bagian dan grafik. Yang keempat, ekstensif, yaitu fokus pada pencapaian suatu tujuan, pengorganisasian, dan pengembangan ide secara logis, menggunakan detail untuk mendukung atau mengilustrasikan ide. Lalu menunjukkan variasi sintaksis dan leksikal, dan dalam banyak kasus terlibat dalam proses beberapa konsep untuk mencapai produk akhir. Lanjut ke micro and macro skills of writing. Di micro skills ada 5, yaitu yang pertama menghasilkan grafem dan pola ortografi bahasa Inggris. Kedua, menghasilkan tulisan dengan kecepatan yang efisien sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, menghasilkan sistem tata bahasa yang dapat diterima. Keempat, mengungkapkan makna tertentu dalam bentuk tata bahasa yang berbeda. Dan yang terakhir, gunakan perangkat kohesif dalam wacana tertulis. Lanjut ke macro skills. Masih ada 5 juga di macro skills itu, yaitu yang pertama, gunakan bentuk retorika dan konveksi wacana tertulis. Yang kedua, memenuhi fungsi komunikatif teks tulis secara tepat sesuai dengan bentuk dan tujuannya. Yang ketiga, menyampaikan kaitan dan hubungan antar peristiwa dan mengkomunikasikan hubungan tersebut berupa ide pokok, ide pendukung, informasi baru, informasi yang diberikan atau generalisasi, dan contoh. Yang keempat, bedakan antara makna literal dan tersirat saat menulis. Dan yang terakhir, menyampaikan referensi budaya tertentu dengan benar dan dalam konteks tertulis. Selanjutnya ada designing assessment task, imitative writing, yaitu task in hand, writing letters, words, and punctuation. Ada 5, yaitu yang pertama, menyalin. Seorang peserta tes menyalin huruf atau kata. Yang kedua, mendengarkan tugas seleksi clause atau kombinasi dikte dengan naskah tertulis yang memiliki rasio penghapusan yang relatif sering.
Yang ketiga, tugas-tugas gambar, yaitu gambar yang sudah dikenal, ditampilkan, dan peserta tes diminta untuk menulis kata yang diwakilkan oleh gambar tersebut. Lalu yang keempat ada tugas pengisian formulir, yaitu gunakan formulir sederhana atau pendaftaran, lamaran, dan lain-lain, yang menanyakan nama, alamat, nomor telepon, dan data-data lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, mengubah angka dan singkatan kata, yaitu bagian angka dan singkatan yang ditulis dan peserta tes diarahkan untuk menuliskan kata, angka, atau yang disingkatan. Terus selanjutnya designing assessment, masih di designing assessment task yang imitative writing. Yang selanjutnya itu spelling task and detecting phoneme grapheme and correspondence. Itu ada 4, yaitu tes ejaan. Guru mendiktekan daftar kata sederhana satu kata pada suatu waktu diikuti oleh kata dalam kalimat. Diulang lagi dengan jeda untuk peserta tes untuk menulis kata. Yang kedua itu ada tugas picture cue. Gambar ditampilkan dengan tujuan berfokus pada kata-kata akrab yang ejaannya mungkin tidak dapat diprediksi. Terus yang ketiga, teknik pilihan ganda, dan yang keempat, pencocokan simbol fonetik. Lanjut designing assessment task tentang intensive controlled writing, yaitu diktasi dan diktokom LW. Bentuk tulisan terkontrol yang berkaitan dengan dikte adalah diktokom. Di sini sebuah paragraf dibaca dengan kecepatan normal yang biasanya 2 atau 3 kali. Kemudian guru meminta siswa untuk menulis ulang paragraf dari ingatan terbaik mereka. Yang kedua ada tugas transformasi gramatis RW, yaitu berbagai versi tugas dimungkinkan mengubah tenses dalam paragraf, yaitu mengubah bentuk kata kerja lengkap untuk mengurangi bentuk kontraksi, lalu mengubah pernyataan menjadi pernyataan iya atau tidak atau WH, mengubah pernyataan menjadi pernyataan yang menggabungkan 2 kalimat menjadi 1, dan menggunakan kata ganti relatif, dan mengubah ucapan langsung menjadi ucapan tidak langsung, lalu dan mengubah dari suara aktif ke pasif. Selanjutnya ada designing assessment task, tapi masih di intensive control writing, yaitu selanjutnya picture cue task. Ya, yang ada 3, yaitu kalimat pendek. Kalimat pendek yaitu gambar dari beberapa tindakan sederhana ditampilkan, peserta tes menulis kalimat singkat. Yang kedua, deskripsi gambar, yaitu peserta tes diminta untuk mendeskripsikan gambar menggunakan 4 proposisi berikut: di atas, di bawah, di samping, di sekitar, dan lain-lain. Terus ada gambar urutan deskripsi, yaitu urutan 3-6 gambar yang menggambarkan alur cerita dapat memberikan stimulus yang sesuai untuk produksi tertulis. Dan gambar harus sederhana dan tidak ambigu, karena tugas terbuka pada tingkat selektif akan memberikan terlalu banyak pilihan bagi peserta tes. Selanjutnya ada tugas penilaian kata. Lalu tugas pemesanan, yaitu menyusun, reordering kumpulan kata yang diajak menjadi kalimat yang benar. Dan yang terakhir, tugas jawaban singkat dan penyelesaian kalimat. Selanjutnya ada designing assessment task yang tentang responsive and extensive writing. Yang pertama, paraphrasing RLW. Yang kedua, guided question and answer. Yang ketiga, paragraph construction text RW, yaitu topic sentence writing, topic development within a paragraph. Dan yang ketiga, development of the main and supporting idea cross paragraph. Yang ketiga,
strategic option. Yang pertama attending to task, yang kedua attending to genre. Selanjutnya masih di responsive and extensive writing, yaitu uji responsif menulis terstandar. Itu ada 6 tes panduan skor bahasa Inggris tertulis. Yang pertama, menunjukkan kompetensi yang jelas dalam menulis pada tingkat retoris dan sintaktik. Meskipun itu mungkin memiliki kesalahan kompetensi. Yang kedua, meskipun mungkin akan memiliki kesalahan secepatnya. Yang ketiga, menunjukkan kompetensi minimal dalam menulis pada tingkat retoris dan sintaktis. Yang keempat, menunjukkan beberapa kompetensi yang mengembangkan dalam menulis, tetapi tetap flower pada resintrator heteretial. Yang kelima, menyarankan inkompetensi dalam menulis, dan yang terakhir menunjukkan kompetensi dalam menulis. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata dan sering banyak typo, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.